Selanjutnya, terkait dengan wacana supaya ibadah kita yang secara konvensional di mana kita bertemu itu ditiadakan dan kita mulai beralih kepada ibadah-ibadah online, itu juga banyak pro kontranya. Tapi saudara, kita harus berpikir, memang pemerintah menganjurkan itu. Nah, kita memang harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi, kalau memang pemerintah menyuruh kita tidak boleh beribadah di gedung gereja, karena, nah, pada bagian akhir ini saya ingin juga menyeringkan satu bagian firman Tuhan yang memang ayatnya agak sukar ditafsirkan, agak aneh sepertinya ya. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 15-16. Ayat ini begini. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Lalu ayat 16, jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Terus ayat 17-nya, janganlah terlalu fasik. Jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ayat-ayat ini kelihatan aneh, saudara, karena dikatakan suruh jangan terlalu saleh. Ayat yang ke-17, jangan terlalu fasik. Tapi saudara perhatikan ayat yang ke-16 dan 17 ini ya. Dikatakan atau diakhiri dengan kalimat engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Bahkan dalam ayat 15 tadi bilang orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Berarti ada orang bisa binasa karena kesalehannya. Lalu ayat 17, ada kata-kata, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Berarti ada orang yang mati sebelum waktunya karena terlalu fasik. Mati sebelum waktunya ini dari sudut pandang manusia ya. Kalau dari sudut pandang Tuhan, semua orang mati sesuai Tuhan tetapkan. Ya. Tapi dari sudut pandang manusia, dia mati sebelum waktunya. Kenapa? Karena terlalu fasik. Nah, saya mau menjelaskan ini dari ayat 17. Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi ini artinya adalah bahwa ada orang yang mati sebelum waktunya karena terlalu fasik, terlalu jahat. Misalnya, kalau dia minum anggur atau minum minuman keras 1 gelas, lalu dia tidur, ya, atau terserah dia mau guling-guling di rumah, ya dia fasik. Tapi kalau dia terlalu fasik, dia minum minuman keras 1 botol, 2 botol, 3 botol, lalu ngambil motor tidak pakai helm, lari, ngebut di jalan raya. Ini namanya terlalu fasik. Akibatnya kecelakaan dan mati konyol. Ini orang mati sebelum waktunya karena terlalu fasik. Ini gampang dipahami. Tapi ayat sebelumnya, jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Berarti orang ini bisa membinasakan diri sendiri karena dia terlalu saleh. Atau bisa bikin dia binasa dalam kesalehannya seperti kata ayat yang ke-15. Mengapa ada orang bisa mati karena kesalehannya? Atau karena hikmatnya? Di sini, kesalehan di sini tidak dibicarakan dalam kesalehan yang standar menurut firman Tuhan. Tidak. Tapi kesalehan di sini itu membicarakan apa yang dianggap sendiri sebagai kesalehan. Apa yang dianggap sendiri sebagai berhikmat. Jadi orangnya mempunyai pandangan dan dia anggap itu kesalehan. Dia anggap itu hikmat. Lalu akibatnya anggapan dia tentang kesalehan dan hikmat itu menyebabkan dia kena celaka. Ini maksudnya apa? Nah, saya kasih contoh. Ini terjadi dalam sejarah. Pada waktu masa antar PLTB itu kan Israel itu banyak sekali pergumulan, perang melawan Romawi dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara, orang Yahudi itu sangat fanatik dengan namanya Sabat, hari Sabat. Hari Sabat itu tidak boleh berbuat apapun, tidak boleh kerja apapun. Bahkan ahli-ahli Taurat itu memberikan detail-detail. Pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Tapi apa itu bekerja? Didefinisikan lagi. Tidak boleh membawa beban. Bahkan mereka menelurkan aturan-aturan. Pada hari Sabat perempuan tidak boleh jalan pakai anting. Kenapa? Karena pakai anting itu namanya membawa beban. Membawa beban sama dengan bekerja. Dan bekerja itu sama dengan
pelanggaran terhadap hukum Sabat, maka perempuan tidak boleh pakai anting pada hari Sabat. Berjalan pada hari Sabat tidak boleh pakai topi yang lebarnya sekian inci, karena kalau itu namanya bawa beban. Apalagi tidak boleh menulis dua buah huruf yang bisa dibaca. Kalau saudara tulis di sana ujung sana B, lalu di sana A, maka lalu di ujung sana B, ujung sana I, maka di sana cuma bisa baca B, di sana cuma baca A, baca B, baca I, maka tidak bisa dibaca menjadi satu rangkaian kata, maka itu tidak dosa. Tapi kalau ditulis bersama-sama B, A, B, I, babi, bisa baca, itu dosa. Nah, jadi aturan-aturan semacam itu dibuat. Tidak boleh bikin apapun. Nah, itulah sebabnya kita lihat di dalam cerita-cerita perjanjian baru, ada banyak konflik Yesus dengan mereka. Kenapa? Karena Yesus melakukan hal-hal yang menurut mereka seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, karena ketatnya hukum Sabat seperti itu diketahui oleh musuh. Maka pada satu kali, saudara, sementara orang Yahudi pada hari Sabat, musuh datang menyerang. Musuh datang menyerang, mereka menyerang. Nah, mereka sangat fanatik, terlalu saleh dengan keyakinan mereka bahwa pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Nah, kalau melawan itu sama dengan bekerja. Bekerja sama dengan dosa. Karena itu tidak boleh melawan. Maka tidak boleh membalas, tidak boleh membela diri. Karena itulah para musuh datang dan tinggal tusuk, mati banyak orang. Mengapa mereka mati? Karena terlalu saleh. Kesalehan mereka itulah yang membuat mereka akhirnya binasa. Nah, sekarang gini, saya mau mengaitkan itu dengan apa yang kita bicarakan. Virus corona ini membahayakan. Penyebarannya sangat cepat apabila terjadi kontak pada kerumunan halayak ramai. Diberikan saran bagi kita supaya aman, supaya selamat, tidak membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Hindari pertemuan umum, bikin ibadat di rumah saja, online saja. Kalau kondisi makin bahaya, tapi ada orang-orang yang merasa terlalu saleh, kita tidak boleh beribadat di rumah. Kita harus tetap, apapun terjadi, kita harus tetap beribadah bersama-sama. Nah, maka tetaplah berkumpul dalam kesalehan mereka berbakti, dan akhirnya terjangkitlah corona dan mati semua. Nah, inilah orang-orang yang terlalu saleh sampai akhirnya mereka binasa dalam kesalehannya. Makanya pengkhotbah bilang, jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Maka marilah kita belajar dari pengkhotbah ini. Ya, kita memang harus saleh, tapi kesalehan yang diajarkan oleh kitab suci, jangan bangun kesalehan kita yang melampaui apa yang dikatakan kitab suci, dan kita lalu merasa saleh, merasa berhikmat, dan pada akhirnya mati konyol. Itulah yang dibicarakan atau dinasihati oleh pengkhotbah pasal 7 ayat 15 dan ayat 16. Nah, kita belum tahu kondisinya bagaimana. Mari kita melihat kondisi ke depan, dan saran saya kalau memang kondisi sudah memburuk, maka kalau kita memilih untuk melakukan ibadah-ibadah online, silakan. Itu bukan sebuah dosa, bukan satu pelanggaran terhadap firman Tuhan, tapi itu bagian daripada hikmat kita yang kalau melihat sesuatu bahaya yang akan mendatangkan celaka, kita menghindarinya. Mari juga kita berusaha untuk terus menjaga kesehatan kita dan juga keluarga kita, terus berdoa. Gereja-gereja Tuhan terus berdoa supaya kalau Tuhan berkenan, biarlah semua malapetaka, semua penyakit ini boleh Tuhan angkat dan dunia kembali lagi hidup dalam keadaan yang normal. Nah, ini saja sharing dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ini jadi berkat bagi kita semua, jadi pembelajaran bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.